Eh, Ketemu lagi dalam pembelajaran daring mata kuliah Tata Rias dan Tata Busana. Kali ini kita akan mencoba belajar tentang bagaimana membuat kostum tradisional, tetapi yang lebih dikembangkan. Tapi sebelumnya selamat datang dulu. Inilah salah satu sanggar Arga Studio ya, yang saya geluti selama ini sudah hampir berapa tahun, 9 tahun begitu ya, dari sampai hari ini. Jadi ya alhamdulillah udah bisa berkembang. Baik, kita ke materi yang awal, yaitu bagaimana kita akan membuat kostum untuk tarian tradisional atau tarian adat gitu ya, tetapi di situ ada pengembangannya. Kita mulai dari bagaimana teknik. Yang pertama adalah tentu saja harus dengan melihat dulu kostum aslinya, kemudian dari situ kita akan coret-coret sedemikian rupa sehingga nanti akan ada kostum bagaimana pengembangannya. Setelah itu tahap 2 adalah eksplorasi terhadap bentuk kain. Tahap 2 adalah eksplorasi terhadap bentuk kain gitu ya. Jadi motifnya segala macam tentu disesuaikan dengan kebutuhan kalau tari itu untuk pertunjukan gitu ya. Yang ketiga, bagaimana memotong. Memotong juga memang ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Setelah memotong kemudian menjahit. Menjahit juga ada beberapa aturan-aturan yang harus diperhatikan karena kerapihan itu sangat penting sekali. Kemudian yang terakhir adalah menjahit secara keseluruhan gitu ya, menjahit secara kostum keseluruhan. Dan bagiannya paling akhir adalah bagaimana meletakkan aksesoris. Oke, kita sekarang mencoba men-sketch dulu gambarnya ya, men-sketch dulu gambar. Oke, terima kasih. Langkah selanjutnya setelah pembelajaran tadi, yaitu pertama-tama adalah kita bagaimana mendesain itu dengan cara menggambar gitu ya. Dan cara menggambar kita itu banyak, bisa lihat di aplikasi segala macam, tapi untuk sementara Bapak menggunakan manual dulu ya, karena ini nanti gambar ini akan menentukan pola-pola selanjutnya. Nah, saya pertama akan menggambar kostum Kalimantan, khususnya untuk laki-laki, suku Dayak Kenya ya. Pertama-tama menggambar baju seperti ini. Nah, seperti ini. Digambar saja sesuai dengan keinginan Anda. Kemudian ini bawahannya demikian. Nah, nanti silahkan menentukan motifnya segala macam di sini. Karena motif Kalimantan itu biasanya sangat berbeda. Kemudian ini adalah celananya. Nah, jadi untuk sementara motifnya seperti ini dulu. Ini kalau motif-motif Kalimantan biasanya cenderung ke motif-motif gambar-gambar seperti cumi-cumi gitu ya. Jadi seperti ini untuk menentukan pola berikutnya. Oke, langkah selanjutnya adalah bagaimana kita eksplorasi kain ya. Kalau kita lihat, Bapak sekarang akan membuat bagaimana rancangan untuk kostum Dayak. Kostum Dayak macam-macam begitu ya, ada Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan segala macam. Ini untuk Kalimantan Tengah ya. Jadi ada suku Kenya. Kalau diperhatikan gitu ya, kostumnya itu banyaknya kain harimau. Pada bagian atasnya itu kain harimau, motif harimau. Tapi sebenarnya yang aslinya memang motif harimau, memang dari kulit harimau, tapi untuk kekinian lebih kepada kainnya karena mudah didapat. Nah, ini kain ini namanya kain velboa. Jadi kain velboa itu banyak macamnya. Ada yang seperti ini. Nah, ini banyak motifnya gitu ya.
Kalau ini motifnya itu cenderung lebih apa namanya, lebih soft, tapi kalau ini lihatnya lebih garang gitu ya. Ini bagus sekali sebenarnya, namanya kain velboa. Jadi ada yang putih, ada yang hitam, ada yang loreng segala macam. Biasanya ini kain-kain ini suka dipakai kursi, kemudian dipakai lagi ada yang apa namanya, kasur segala macam gitu ya. Jadi ini bagus juga karena motifnya juga bagus. 1 meternya ini rata-rata sekitar 40.000 dalam 1 meter, berbagai motif. Jadi harganya 40.000 dalam 1 meternya. Jadi relatif murah. Baik, kita sekarang mulai memola. Oke ya. Mulai memola. Oke. Stop dulu. Oke, sebelum kita mempola, barang yang digunakan ini pertama harus ada gunting. Guntingnya juga khusus buat kain ya. Ini cukup lumayan lah, harganya bisa di kisaran 100 ribuan. Kemudian ini mistarnya juga harus dari besi gitu ya. Kemudian meteran. Nah, ini meteran. Jadi ini penting sekali untuk keakuratan pengukuran. Ini kapur, tapi disebutnya kapur berwarna. Khusus ini untuk kain. Jadi tidak akan menimbulkan, ada warna memang di situ, tapi nantinya bisa dihapus ya. Yang pertama adalah kainnya diukur seperti ini. Karena kita nanti akan memotongnya di sini, kita akan membentuk atasan saja. Nah, kemudian kita ukur. Kalau ukur itu dari 0 cm, bukan dari 1 tapi 0 cm. Misalnya kita akan mengukur dalam 80 cm. Ya seperti inilah, dikasih tanda gitu ya. Setelah dikasih tanda, kemudian pakai penggaris. Ini penting supaya akurat. Pakai ini. Nah, seperti ini. Jadi ada tanda kuning gitu ya, untuk nanti kita potong. Gitu ya. Nah, selanjutnya karena memang ini akan dipakai dalam 1 meter gitu ya. Kemudian mulai menggunting. Dekatkan. Mulai menggunting. Menggunting itu kalau ilmunya gini ya. Menggunting itu kalau lurus maka gunting yang bergerak. Tetapi kalau melingkar atau bergelombang biasanya kain yang bergerak gitu ya. Mulai sekarang kita akan memotong yang lurus ya. Oke, proses selanjutnya. Jadi kain kita yang tadi dapat menggunting itu, ini kan buat belakangnya ya, buat belakangnya. Jadi kita menggunakan kain hitam, tinggal diemalkan aja ke sini gitu ya. Kemudian tinggal diemalkan aja ke sini. Kemudian kita tinggal menjahit. Perhatikan ya, ini tinggal menggunting saja sesuai dengan emal. Ingat, kalau menggunting itu guntingnya yang maju, yang bergerak, bahannya diam gitu ya. Oke, dan lain sebagainya ya. Jadi ini kain kerasnya tadi, tapi sebelumnya kita memotong dulu kainnya. Bisa apa saja, kain bludru atau
lain sebagainya. Warnanya hitam karena memang pada umumnya berwarna hitam. Kemudian yang saya potong ini adalah kain bludru gitu ya, kain bludru. Dan coba sekarang emalnya dikesinikan. Nah, ini seperti ini. Nah, kemudian dari emal tersebut kita akan menuliskan gambarnya. Oke, tinggal angkat. Nah, jadi gambarnya sudah ada demikian. Yang nanti ini sebenarnya kalau dalam teknik Kalimantan itu teknik payet. Ini harus dipayet. Payetnya juga warna-warni, ada yang biru, merah, kuning, gold dan lain sebagainya ya. Yang selanjutnya nanti kita akan menjahit bagaimana ini dijahit, kemudian belakangnya juga dijahit. Oke, setelah dipotong, nah kemudian, nah ini adalah potongan untuk leher ya. Coba diperjelas. Ini adalah potongan untuk leher ya, untuk leher. Nah kemudian ini adalah depannya dan ini adalah kain keras. Nah kita nanti ini kita akan menggunakan motif-motif Dayak ya, nanti akan dipayet gitu ya, tapi motifnya ini harus digambar dan motif ini harus terlebih dahulu digambar dan digunting. Ini namanya kalau dalam dunia jahit menjahit namanya emal. Emal itu ukuran yang pasti, jadi nanti semuanya akan mengikuti emal ini gitu ya, motif ini. Coba lanjut tekan ya. Jadi hasil dari guntingannya seperti ini, karena ini nanti untuk di bagian depan itu ya, di bagian depan. Ada juga yang nanti satu lagi kalau digunting ini di bagian belakang seperti ini. Nah biar lebih keras maka kita coba dilihat pakai kain keras tuh, kain keras. Ini kain keras ini hanya kita gunting kemudian disetrika, kemudian dia akan menempel dengan sendirinya kalau udah disetrika seperti ini. Jadi kain itu kelihatannya itu agak keras seperti ini. Oke, makasih. Oke, selanjutnya kita akan mencoba menjahit ya, tapi menggunakan mesin juki namanya. Basisnya elektrik gitu ya, jadi menggunakan mesin listrik. Ini mesin juki, nanti kita ada bab khusus bagaimana cara dan teknik menjahit. Pokoknya sekarang yang ringkas itu kita tinggal pijit yang hijau on, nah sehingga mesin bergerak. Dan untuk sepatu, bagaimana mengangkat sepatu, ini namanya sepatu ya, ini sepatu. Tinggal kita dengan kaki saja digeserkan ke arah kanan gitu ya, geser seperti ini sehingga ini terangkat. Oke, kemudian kita akan menyatukan kain yang tadi ya, menyatukan tinggal seperti ini. Pelan-pelan saja, nikmati. Iya, gitu ya. Nikmati, pedalnya terlalu. Nah, sehingga hasilnya seperti ini. Nah, jadi sudah terjahit, gitu ya. Sehingga nanti belakangnya juga kain belakangnya juga ini sebagai kain dalam gitu ya, puring, namanya kain puring, jadi supaya lebih nyaman
demikian. Nah, demikian. Nanti kita tinggal menjahit bagian ludruk, tetapi dalam episode berikutnya.